Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Chani Yusa. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki chapter 146. Nah, tapi di sini kita cuma bahas satu chapter aja, dan ini adalah chapter dimana pertempuran melawan dua Asura Demon ya, yaitu Chigura dan Gasasura. Dan ini partnya lumayan panjang ya, atau isi novel untuk chapter 146 panjang, jadi cuma satu chapter aja guys. Oke, sebelum kita ke novel, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Untuk chapter 146 judulnya adalah Asura tertawa saat reuni dengan seorang teman lama. Oke, jadi di sini kita ngelanjutin video sebelumnya atau part sebelumnya, dimana kita udah lihat pertempuran antara Sultan melawan Veronia, dan di part terakhir kita udah lihat kapal yang dibawa oleh Red itu menerjang kapal Raja Iblis Wendidat yang dicuri oleh Leonor ya. Dan ini lanjutannya. Pangeran Usuku dan Pangeran Silverio, keduanya memegang dua pedang besar, dua tangan yang mengesankan di masing-masing tangan mereka dalam posisi siap. Meskipun ada niat membunuh yang cukup di antara mereka untuk memulai pertarungan, kedua pangeran itu masih berdiri di antara mereka. Kita harus mengalahkan keduanya terlebih dahulu. Pangeran Usuku menatap Ruti dan berkata dengan senyum ganas, "Kamu benar, aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat seperti itu. Sebagai Asura, kita harus menghancurkan Raja Iblis. Tapi bisakah kita menang? Mungkin tidak mungkin dalam bentuk ini," ucap kedua pangeran tersebut. Nah, jadi dia ini masih bentuk manusia guys. Dia ini bisa berubah jadi Asura Demon. Red mengangkat pedangnya ke posisi atas dan melintasi jarak antara Red dengan Pangeran Silverio dalam sekejap. Red ingin mendapatkan serangan sebelum mereka berubah menjadi bentuk Asura Demon, tetapi Pangeran Silverio memblokirnya dengan menyilangkan pedang besarnya. Aduh, jadi si Red ini bakal nebas mereka sebelum berubah bentuk. Wah, tapi saudaranya satunya ngehalo ya. Tak ada yang membantunya, tapi Anda harus menghapus semua orang yang melihat penampilan Anda yang sebenarnya. Ini mungkin daerah terpencil, tetapi masih terlalu dini bagi orang lain untuk mengetahui identitas Anda yang sebenarnya. Waduh, jadi dia ini sebenarnya nggak ingin identitas aslinya ketahuan ya. Jadi kalau ada orang yang lihat, dia bakal ngebunuh guys. Saya tahu, untungnya kami berada di kapal. Kita mungkin bisa membunuh semua tentara bayaran tanpa membiarkan mereka melarikan diri. Bentuk Pangeran Silverio dan Pangeran Usuku membengkak. 4 pedang mengayun ke bawah dari atas saat mereka berdua menyerang dengan kedua pedang mereka. Hah? Menanggapi pedang yang mendekat, Red meningkatkan semangatnya dan menyerang ke atas dengan pedang tembaganya, menerbangkan serangan mereka sebelum menusukkan pedang ke wajah pangeran yang memamerkan taringnya yang tubuhnya terbuka lebar. Namun, Pangeran Silverio menghindari serangan Red dengan jarak setipis kertas. Red berbalik ke belakang untuk mendapatkan jarak sebelum serangan balasan mereka bisa mengenai Red. Nah, tapi pada saat itu Pangeran Silverio dan Pangeran Usuku telah berubah menjadi bentuk Asura Demon dengan 6 tangan. Jadi ada pahlawan sepertimu selain dari telur Raja Iblis. Aku khawatir tentang masa depan. Setan Asura atau Demon Asura mengangkat bahu. Darah menodai bahu Asura Demon, tetapi itu tidak mengganggunya. Red mendengar teriakan ketakutan dari belakang. Tentara bayaran Leonor takut pada para pangeran yang telah berubah menjadi Asura Demon. Jika situasi berbalik ke selatan untuk kami, Garadin akan ditugaskan untuk menghentikan mereka. Tetapi sekarang lebih baik untuk fokus pada dua Asura Demon dan Leonor. Baiklah, aku mengangkat pedang sekali lagi, ucap Red. Dengan 6 tangan masing-masing, mereka mencengkram 12 pedang besar, satu di setiap tangan. Sikap mereka memberi kesan bahwa mereka adalah pejuang yang hebat, tidak seperti si Sandan yang kita lawan di masa lalu. Waduh, dulu kan si Sandan 6 pedang tapi kecil-kecil ya. Kalau yang ini besar semua guys. Menggunakan pengetahuan dan pengalaman Red, ia bisa bertarung dan berspekulasi tentang perlindungan dan level lawan. Dengan bertarung sambil mengetahui kemampuan lawan, Red bisa bertarung di tanah yang datar meskipun memiliki perlindungan ilahi pemandu yang lebih lemah. Namun, Asura Demon adalah satu-satunya ras tanpa perlindungan ilahi. Terlahir sebagai pangeran, kalian berdua seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk pertempuran besar.
Gazasura yang pernah menjadi Pangeran Silverio menertawakan kata-kata Red. Kami tidak seperti manusia yang hanya bisa tumbuh dengan membunuh orang lain. Apa? Hari-hari kami sebagai pangeran berbuah. Kami berbicara dengan seniman bela diri dan filsuf di Buna ini dan berpartisipasi dalam olahraga. Kami bergaul dengan bangsawan, minum anggur lezat, makan makanan lezat, menggendong wanita. Baru-baru ini kami berbaur dengan rakyat jelata, membajak sawah, merebus akar rumput, minum anggur murah, dan bernyanyi. Semuanya sulit untuk dialami Asura. Semua pengalaman baru menjadi kekuatan Asura. Kedua sosok Asura Demon itu mengintimidasi. Waduh, jadi kekuatan mereka bisa meningkat selain dengan pertempuran, guys. Berbeda dengan manusia yang hanya bisa meningkatkan level perlindungan ilahi dengan membunuh ya. Saya pikir kekuatan mereka akan berkurang setelah meninggalkan medan perang begitu lama. Tapi itu salah perhitungan. Red menghela nafas dan menyengkeram pedangnya lebih keras sebelum menghunusnya. Cepat dan tajam. Itu adalah presisi, bukan kekuatan yang dibutuhkan untuk melawan serangan terus-menerus dari pedang besar. Garadin, tolong berkonsentrasi untuk mendukung Tise. Kamu akan terbunuh jika kamu melawan mereka secara langsung. Diberitahu itu oleh seorang anak muda. Sialan, aku akan melakukan apa yang diperintahkan, ucap Garadin. Garadin berteriak dengan penyesalan dan meninggalkan palu perangnya. Sebagai gantinya, ia menghunus pedangnya. Mungkin untuk menangkis serangan cepat. Wah iya sih, kalau pakai palu nanti serangannya jadi lambat ya. Dan Garadin di sini dia mengubah senjatanya menjadi pedang. Garadin mungkin petarung peringkat atas di Sultan, tapi lawannya jauh lebih kuat darinya. Dia akan segera ditepas jika dia mencoba bertukar pukulan dengan mereka. Akan lebih baik jika dia mendukung dengan mengkoordinasikan serangannya dengan Tise, untuk memungkinkan dia menunjukkan kekuatan asasin miliknya. Baiklah, sekarang saat Red hendak menyiapkan pedangnya, ledakan kekuatan magis datang dari belakang. Iblis Asura dengan cepat melindungi Leonor. Badai api, kebakaran hebat menyelimuti Leonor dan Asura Demon. Tapi Red tidak mencapai Leonor karena Asura Demon melindunginya. Apa arti dari Leonor ini? Mr. C berteriak. Kenapa Pangeran Gazasura dan Jugara, kalian seharusnya sudah kembali ke benua gelap? Setelah menyaksikan identitas sebenarnya dari para pangeran, Mr. C mengerti bagaimana Leonor bisa memiliki dua pangeran meskipun meminum racun pemutus keturunan tersembunyi. Kedua Asura Demon saling memandang dalam nyala api dan mengayunkan 12 pedang mereka dan mengiris sihir Mistem. Sudah lama sekali Putri Mischievia, perjalanan bersamamu saat menyenangkan. Ini membawa kembali kenangan Putri Mischievia. Mencuri negara bersamamu juga menghibur. Kedua iblis Asura memamerkan taring mereka dengan wajah menakutkan dan tertawa dengan diam. Sekarang kita berdiri di samping Leonor. Mereka berpikir hanya dengan itu dan menundukkan kepala mereka sedikit sebelum menutup mulut mereka, mungkin untuk berbicara dengan Leonor. Red tidak dapat mendeteksi niat buruk dari perilaku mereka. Mereka hanya tersenyum setelah melihat seorang teman yang bernostalgia. Meskipun mereka menghancurkan Mistem dan menjadi teman sebagai serik, saya sekali lagi diingatkan bahwa mereka memiliki nilai yang berbeda dengan manusia. Oke, kita memasuki chapter 147, judulnya adalah Wanita Jahat Berlumuran Darah dan Perlindungan Ilahi Murni. Setelah Raja Geserik meninggal, Leonor berencana untuk menyerahkan kerajaan Feronia kepada dua Asura ini. Mengapa? Tanya Mistem. Kamu terobsesi dengan posisi Ratu Feronia, bukankah itu untuk mengamankan putramu sebagai raja? Ini sama masih bisa mengatakan hal seperti itu setelah aku melakukan banyak hal padamu. Kamu orang yang sangat sederhana. Kemudian di sini Red mengayunkan pedang tembaganya dan menembak panah yang ditembakkan dari lengan kiri Leonor. Jadi Red menangkis panah ya. Tidak ada banyak kekuatan, tapi itu mungkin dilapisi dengan racun. Sayangnya, bahkan seorang wanita itu tua jelek sepertimu memiliki seorang kesatria, meskipun satu dengan peralatan yang cukup lusuh. Leonor tertawa melihat perlengkapan Red yang dimana dia membawa pedang tembaga. Wah, ngeremehin dia guys. Walaupun dengan pedang tembaga aja Red itu sangat OP ya. Leonor berhenti tertawa setelah Red memanggil namanya. Red hanya seorang apoteker. Aku bukan seorang kesatria. Apakah begitu? Jika Anda seorang apoteker, maka tolong jaga kesehatan Mistem. Saya akan sedih jika dia meninggal karena sakit sebelum saya membunuhnya. Waduh, udah kelewatan nih orang.
Mr. C membuat segel, sedangkan Leonor hanya memerintahkan Asura Demon untuk menyerang. Ini akan memakan waktu 5 detik untuk menyelesaikan mantra. Garadin dan Red berlari keluar untuk menghentikan Asura Demon di jalur mereka. Iblis Asura menyerang seperti badai dengan rentetan pedang besar yang diayunkan menggunakan 6 lengan mereka. Red menangkis serangan Gasasura dan membuatnya menarik tubuhnya kembali. Karena perubahan posturnya, serangan dari tiga tangan kanannya melesat. "Kamu bajingan, kamu terbiasa bertarung melawan Asura." Alih-alih menjawab, Red melanjutkan dengan ayunan ke atas dari bawah. Red meninggalkan Gasasura dengan luka kecil di pahanya karena Red tidak tahan lagi dan mundur. Kemudian mantra Wisdom C selesai. Wah, jadi di sini Red berhasil melukai ya di bagian paha. Waduh, lihat, walaupun pedang tembaga doang dia bisa memberikan damage kepada Gasasura yang membawa 6 pedang besar ya. Oke, setelah Wisdom selesai melepaskan mantranya, api hitam pekat dilepaskan dari tongkat Wisdom C. Sihir Arcane Iblis tingkat lanjut. Jugara berteriak dan menyilangkan pedangnya untuk menciptakan penghalang terhadap mantra itu. Red tidak menjarah benda gelap hanya untuk pertunjukan. Itu adalah sihir iblis yang melepaskan semua kekuatan magis yang tersisa di tubuhnya untuk menembakkan musuhnya. Itu adalah mantra skala besar yang hanya pernah Red lihat sekali saat bertarung melawan pasukan Raja Iblis. Kurasa Mr. C mendapat kesempatan untuk mempelajari sihir iblis tertinggi saat berkeliling di benua gelap. Api hitam pekat menelan Leonor dan yang lainnya dan membentuk pusaran hitam. Bahkan iblis Asura tidak bisa bergerak dan harus bertahan. Saat itulah Ruti melompat masuk. Mustahil, ini adalah mantra terkuat di benua gelap. Gasasura berteriak kaget. Dan di dalam api hitam pekat, pedang goblin Ruti berkilauan 2 kali. Wah, jadi di sini Ruti masih pakai pedang goblin, guys, bukan pedang sucinya ya. Setan Asura tidak bisa bergerak bebas di dalam api suar, dan Demon tidak mampu bertahan melawan pedang Ruti. Kekuatan ini seolah-olah Raja Iblis yang asli. Wah, itu juga takdir bahwa prajurit hebat Tarakson menjadi Raja Iblis. Kedua iblis Asura pun runtuh. Leonor, itu adalah nyala api yang bahkan Asura Demon yang kuat tidak bisa menahannya. Leonor seorang prajurit belaka seharusnya tidak bisa menahannya. Tapi Leonor tersenyum seperti biasa. Ini adalah harta keluarga kerajaan Veronia, batu hati, sek, riris permata. Ini bisa menyerap mantra apapun dan bahkan memantulkannya. Waduh, sek, riris, warisan dari pendamping pahlawan generasi sebelumnya. Leonor mengarahkan permata itu kepada ucap Leonor. Api mantra pamungkas akan dikirim ke arah mereka. Tapi detik berikutnya, Red di tangan kiri Leonor menyedot api Wisdom C. Kemudian Leonor berteriak. Pisau yang dilempar Tise menusuk tangan Leonor dan batu hati Riris berguling dan tenggelam ke dasar danau. Nah, jadi di sini si Tise itu menyusup dan berhasil nusuk tangan Leonor dan membuang item batu hati Riris ya. Itu mungkin item sihir yang mengesankan, tetapi orang yang menggunakannya tidak, ucap Tise. Waduh, kau berani melukai dagingku. Setelah kehilangan armadanya, pasukan Asura Demon dan bahkan harta Veronia, tampaknya Leonor telah menghabiskan semua kemampuannya. Pada akhirnya Leonor mengangkat pedang tipis di tangan kanannya dan menusukkannya ke arah Ruti saat dia berdiri di antara dia dan Wisdom C. Serangan itu elegan dan terlihat seperti buku teks. Tapi tentu saja itu tidak bisa dibandingkan dengan serangan dari Asura Demon dan lebih rendah dari prajurit biasa. Tapi Ruti menerima serangan lambat itu. Pedang Leonor menyerempet kulit Ruti, tapi gagal meninggalkan goresan di tubuh Ruti yang diperkuat oleh berkah perlindungan ilahi pahlawannya. Namun demikian, Ruti mundur dan menatap Leonor dengan ekspresi tidak percaya. Jadi Leonor berhasil mengenai Ruti ya guys, walaupun nggak tergores. Ada apa dengan ekspresi itu? Untuk pahlawan brilian sepertimu, aku hanyalah lawan yang buruk. Oni-chan, tingkat perlindungan ilahi Leonor. Ruti sedang ditekan. Tise dan Garadin sepertinya menyadarinya dan mereka berhenti bergerak karena terkejut. Red berdiri untuk menutupi Ruti dan menjawab pertanyaannya. Ya, itu benar. Perlindungan ilahi Leonor adalah prajurit, dan tingkat perlindungan ilahi surgawinya adalah 1. Bahkan setelah melakukan semua ini, Leonor belum pernah membunuh 1 orang pun sebelumnya. Jadi Leonor ini sangat lemah ya. Berkah perlindungan ilahinya itu warrior dan levelnya cuma 1 guys.
Dunia ini dipenuhi dengan perkelahian, semua makhluk hidup saling membunuh untuk menumbuhkan pelindungan ilahi mereka. Leonard itu jahat, dia menyimpang dari hukum manusia, kerajaan dan Tuhan. Tetapi tangan dan pelindungan ilahinya tidak bersalah dan tidak tercemar. Aduh, jadi Leonard cuma menggerakkan orang lain aja sih kayaknya ya. Nah oke, jadi sampai seperti ini dulu. Oke, untuk video kali ini jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.